Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Qurratul Aini. Saya dari kelas 2 KPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Adapun 5 tingkatan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi dalam dasar mungkin cukup jelas. Ini termasuk hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidup kita. Contohnya kebutuhan fisiologi meliputi makanan, air, pernafasan, dan hemostasis. Selain persyaratan dasar nutrisi, pengaturan suhu dan udara, kebutuhan fisiologi juga mencakup hal-hal seperti tempat tinggal dan pakaian. Maslow juga memasukkan reproduksi seksual pada tingkat hierarki kebutuhan ini karena sangat penting untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Ketika naik ke tingkat kedua hierarki kebutuhan Maslow, tahap mulai menjadi sedikit lebih kompleks. Pada level ini, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan menjadi yang utama. Orang ingin kontrol dan ketertiban dalam hidup mereka. Jadi, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan ini berkontribusi besar pada perilaku tingkat ini. Beberapa kebutuhan dasar keamanan dan keselamatan meliputi keamanan keuangan, kesehatan dan kesehatan, keselamatan dan kecelakaan dan cedera. Tingkat ini. Beberapa kebutuhan dasar keamanan dan keselamatan meliputi keamanan keuangan, kesehatan dan kesehatan, keselamatan dan kecelakaan dan cedera. Mencari pekerjaan, mendapatkan asuransi kesehatan dan perawatan kesehatan, tabungan, dan pindah ke lingkungan yang lebih aman adalah semua contoh tindakan dimotivasi oleh kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow mencakup hal-hal seperti cinta, penerimaan, dan kepemilikan. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosional mendorong perilaku manusia. Beberapa hal yang memenuhi kebutuhan ini meliputi pertemanan, keluarga, kelompok sosial, kelompok masyarakat. Untuk menghindari masalah seperti kesepian, mendorong perilaku manusia. Beberapa hal yang memenuhi kebutuhan ini meliputi pertemanan, keluarga, kelompok sosial, kelompok masyarakat. Untuk menghindari masalah seperti kesepian, depresi, dan kecemasan, penting bagi orang untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain. Hubungan pribadi dengan teman, keluarga, dan kekasih memainkan peran penting seperti halnya keterlibatan dalam kelompok lain, agama, tim olahraga, klub, buku, dan kegiatan kelompok lainnya. Adapun yang keempat adalah penghargaan. Pada tingkat keempat dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan untuk penghargaan dan rasa hormat. Ketika kebutuhan di 3 tingkat terbawah telah terpenuhi, kebutuhan penghormatan mulai memainkan peran yang lebih menonjol seperti memotivasi perilaku. Selain kebutuhan agan, perasaan puas, dan gengsi, kebutuhan penghargaan mencakup hal-hal seperti harga diri dan nilai pribadi. Dan yang terakhir, kelima, adalah kebutuhan aktualisasi diri. Di puncak hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menjalankan merujuk pada kebutuhan orang-orang untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia. Ini dapat secara umum digambarkan sebagai penggunaan penuh dan eksploitasi bakat, kemampuan, potensi, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang telah mengensi penuh mereka sebagai manusia. Ini dapat secara umum digambarkan sebagai penggunaan penuh dan eksploitasi bakat, kemampuan, potensi, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang telah mengembangkan atau sedang berkembang menuju kepribadian penuh yang mereka mampu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.